sebelum masuk bulan Ramadan, ayo tingkatkan dulu kualitas ibadah, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, sedikit daripada amal yang kita kerjakan tapi pahalanya akan apa? Akan besar. Tidak perlu capek-capek beribadah, tapi sedikit tapi berkualitas. Terus bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah? Gampang, kata para ulama, ada 4 perkara. Hamilul Quran jadi harapan kami untuk selalu mendapatkan rezeki, rezeki iman, rezeki ilmu, rezeki kata bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Habibana Habib Hasan bin Ali Alaidrus atas kedatangannya. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kami. Yang terhormat kepada Habib Hasan bin Ali Alaidrus selaku pengisi acara. Yang kami hormati Bunda Mirza Zufraida selaku pembina Yayasan Gerakan Nasi Jumat Solo Raya. Yang kami hormati Bapak Haji Puji Santosa selaku penasihat PPTQ Hamilul Quran. Yang kami hormati Ustadz Sofi Al-Khairadai selaku Mudir PPTQ Hamilul Quran. Yang kami hormati seluruh jajaran asatid, pengurus dan juga para ustadz-ustadzah PPTQ Hamilul Quran. Yang kami hormati seluruh hadirin yang telah datang dalam acara kami, dan yang kami banggakan para santri, santriwan, santriwati PPTQ Hamilul Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara di siang hari ini tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dalam acara kami. Langsung saja masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kajian bersama Habib Hasan bin Ali Alaidrus dengan tema menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Mudir PPTQ Hamilul Quran kepada Ustadz Sofi Al-Khairadai. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mukarram yang kami ta'zimi beliau guru kita semuanya, Habib Hasan bin Ali bin Hasan Alaidrus, insyaallah. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada kesempatan kita kali ini, dan alhamdulillah beliau juga sebagai dewan penasehat dari PPTQ Hamilul Quran. Yang kami hormati pula Bunda Mirza Zufraida selaku pembina Yayasan Gerakan Nasi Jumat, serta Bapak
Haji Budi Santosa selaku penasihat PPTG Hamil Quran, serta para hadirin jamaah yang hadir, warga Malaysia, Masya Allah dan sekitarnya, serta para asatid, asabidah, serta anak-anakku, para santri yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kalimah yang lebih utama, lebih baik ya dari seluruh doa kecuali kalimat hamdalah. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW pernah mendikan, ya afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Inilah kalimah yang diucapkan pula oleh para penduduk surga ketika pertama kali menginjakkan kakinya di surga, dan kalimah yang pertama kali diucap oleh hamba-hamba yang diijabah hajat-hajatnya. Masya Allah. Maka mari bersama-sama kita ucap kalimat tahmid ini sarang-sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Salawat salam senantiasa pula kita dawamkan, kita lazimkan kehadiratnya Masya Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang sayyidul mursalin, sang uswah dan hasanah, yang Masya Allah hari ini, detik ini Alhamdulillah kita dihadiri oleh dzurriyyah beliau, ya cucu beliau Masya Allah Habib Hasan Al-Idris. Masya Allah, kalaulah ya Masya Allah hari ini detik ini saya ya hadir di samping beliau ini, Masya Allah saya jadi teringat ada salah satu hadis dalam kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh beliau Imam Jamaluddin As-Suyuti. Beliau ini juga yang biasanya kitabnya dipelajari oleh santri-santri yang SMA, ya, kitab Tafsir Jalalain. Dalam kitab Lubabul Hadis ini juga ya ada hadis Masya Allah dari Rasulullah SAW spesial disampaikan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut disebutkan ya wa nadharuka, ya, dan kamu melihat ila wajhil alimi, wajahnya orang yang berilmu, wajahnya orang alim, ya. Hari ini detik ini kita dihadirkan guru kita semuanya Habib Hasan Al-Idris. Masya Allah, disampaikan dalam hadis tersebut adalah khairul, ya, khairul laka, itu lebih baik bagimu, ya, min alfi farosin, daripada 1000 kuda sodaqta biha, yang disedekahkan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita memandang ya Masya Allah wajah dari orang yang alim ini, Masya Allah ternyata fadilahnya luar biasa. Dan juga dalam hadis tersebut ya disebutkan wasalamuka, dan salammu ya alal alim, yang diucapkan kepada orang yang alim, orang yang berilmu, min ya khairul luka, lebih baik bagimu, min lebih baik daripada ibadati alfi sanatin, ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Maka bersyukurnya kita hari ini kita bisa dihadiri oleh beliau guru kita semuanya Habib Hasan Al-Idris. Alhamdulillah. Yang kedua, kami mewakili Sahibul Bait, keluarga besar PPTG Hamil Quran, mohon izin, mohon ridhonya apabila bagi para hadirin yang hadir dalam penyambutan, dalam empan papan ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kami mohon ridhonya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, mohon ridhonya ya yang sebesar-besarnya. Dan bagi anak-anakku para santri ya yang disayang Allah, ciri seorang santri adalah apa? Selalu merasakan haus akan apa? Haus akan ilmu. Maka maksimalkan baik-baik saat kita hadir di majelis ilmu ini. Serap ilmu sebanyak-banyaknya dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya nanti persiapan saat kita masuk di bulan yang mulia Syahrul Quran, ya, Syahrul Maghfirah, turunnya ampunan, Masya Allah, Syahrul Ramadan. Insya Allah mungkin ya cukup sekian saja dari kami. Bila ada suatu hal yang belum tepat, mohon ridhonya. Jika ada suatu hal yang benarnya hak semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ya bersiap belajar sungguh-sungguh, niatkan, luruskan niat talabul ini bersama-sama pada guru kita Habib Hasan Al-Idris. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, kami ucapkan kepada Ustadz Safi atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan diberikan oleh Habib Hasan bin Alwi Al-Idris. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalahu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, dikumpulkannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dikumpulkannya kita semua dalam keadaan dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan duduk untuk menimba ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga duduknya kita di sini bisa mengundang rahmat Allah, bisa mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, daripada doa yang sering diucapkan sama Nabi Muhammad SAW sebelum masuk bulan Ramadan, jauh-jauh hari, bahkan 2 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu berdoa. Apa doanya? Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doanya Nabi Muhammad ini, ya Allah berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umurku agar bisa memasuki bulan Ramadan. Yang artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW yang pertama sudah siap mau masuk bulan Ramadan dari 2 bulan sebelumnya. Nabi Muhammad dari 2 bulan sebelumnya ini sudah mempersiapkan, ini sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan, maka minta sama Allah. Apa yang diminta? Minta keberkahan. Rajab diminta keberkahannya, Sya'ban diminta keberkahannya. Tapi daripada inti doa ini yang sangat menakjubkan apa? Nabi Muhammad mengatakan wa ballighna Ramadan. Ya Allah panjangkan usiaku agar aku bisa masuk di bulan Ramadan. Kalau jenengan cari di dalam riwayat hadisnya Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad, mungkin akan kesulitan mendapatkan Nabi Muhammad ini doa minta panjang umur. Bahkan hampir tidak pernah Nabi Muhammad SAW ini doa minta apa? Panjang umur. Nabi Muhammad ini kalau doa masalah umur ini, Nabi Muhammad doanya, ya Allah berkahi aku di umurku, ya Allah berkahi umurku. Itu doanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta panjang umur. Tapi kecuali di bulan Rajab sama bulan Sya'ban, Nabi Muhammad minta, bahkan bukan cuma sekali, terus menerus Nabi Muhammad ini minta, ya Allah panjangkan umurku agar aku bisa masuk bulan Ramadan. Nah kira-kira kenapa ini? Kalau kita mau cari hadis tentang kemuliaan bulan Ramadan, cukup hadis ini sudah menunjukkan Nabi Muhammad ini tahu keistimewaan bulan Muharram. Nabi Muhammad juga tahu keistimewaan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Safar, bulan-bulan yang lainnya Nabi Muhammad tahu keutamaannya. Tapi kenapa Nabi Muhammad hanya minta panjang umur biar bisa masuk bulan Ramadan saja? Nabi Muhammad tidak pernah minta panjang umur biar bisa masuk bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, tapi cuman bulan Ramadan saja Nabi Muhammad ini minta agar panjang umur. Berarti di sini ada apa? Ada pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah hanya memberikan pemberian ini cuman di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak akan didapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berarti di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang khusus, sampai Nabi Muhammad ini mengharap, sampai Nabi Muhammad ini minta berulang kali agar panjang umurnya biar bisa masuk bulan Ramadan. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan ini memang ada pemberian khusus dari Allah, berarti orang-orang yang masuk bulan Ramadan orang-orang yang khusus, orang yang dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat bisa masuk bulan Ramadan, berarti orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang didambakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Kok kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala umur panjang, bisa masuk di bulan Ramadan, berarti ini pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Karena ini permintaan yang besar dari Nabi Muhammad, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita tahu mereka para ulama dan orang-orang soleh ini sebagaimana memaknai daripada hadis tersebut, ini adalah Nabi Muhammad minta untuk panjang umur biar bisa masuk di bulan Ramadan, berarti ada sesuatu yang istimewa. Para ulama ini mencari apa yang istimewa daripada bulan Ramadan ini. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW ini sampai meminta terus agar bisa masuk di bulan Ramadan? Ternyata di bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini adalah bulan tambahan. Bulan apa? Bulan tambahan, bulan ziyadah. Apa yang bertambah di sana? Yang pertama yang bertambah adalah hubungannya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, dengan hambanya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala ini punya sifat Ghaffar, yang artinya apa? Maha pengampun. Kita tahu juga Allah ini punya sifat Al-Karim, yang artinya apa? Dermawan. Dua sifat Allah ini ketika masuk bulan Ramadan berkali lipat ganda. Bahkan dikatakan pengampunan Allah di bulan Ramadan, para ulama mengatakan hampir dikatakan mustahil umatnya Nabi Muhammad masuk di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan. Mustahil. Hampir dikatakan apa? Mustahil orang umatnya Nabi Muhammad masuk di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa? Pengampunan. Kenapa? Karena saking diobral sama Allah Subhanahu wa taala. Diobral sama Allah pengampunannya. Siapapun yang berdoa, mengharap, meminta kepada Allah di bulan tersebut tidak akan sia-sia, tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan jenengan ini tidak bakal, Allah Subhanahu wa taala ini tidak bakal bosan untuk mengampuni kita sampai kita yang bosan untuk meminta ampun. Yang artinya apa? Selama kita mau beristighfar, seberapa banyak dosa yang kita ulangi setiap hari, itu tetap Allah akan ampuni selama kita mau meminta ampun. Ini di bulan Ramadan. Pengampunan Allah. Yang kedua apa? Al-Karam, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika bulan Sya'ban, ketika mau masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabatnya. Khutbah Nabi Muhammad di situ. Apa khutbahnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan bulan Ramadan adalah bulan di mana rizkinya umat Islam ditambah. Rizkinya umat Islam apa? Ditambah. Dan ini terbukti. Ya, jenengan kalau buka ya komplit apa enggak? Komplit, makanannya apa, sirupnya ada, ininya ada. Bahkan di hari-hari yang lain mungkin kita kesulitan cari makanan itu, tapi kalau di bulan Ramadan kita dapat. Bahkan ya ada yang bagi-bagi ini, ada yang bagi-bagi pakaian, ada yang sarung, ada yang ini. Ini termasuk daripada kabar gembira dari Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan Allah akan perluas rizkinya umat Islam, dimudahkan. Rizki ini gampang dicari di bulan Ramadan, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan kesehatan juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menambah daripada sifatnya Allah Al-Karim yang Maha Dermawan. Itu kalau di bulan Ramadan dikali lipat gandakan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Pengampun dan Maha Dermawan di setiap bulan. Tapi khusus bulan Ramadan Allah akan tambah kedermawanan tersebut, sehingga tidak ada orang yang mengangkat kedua tangannya kecuali Allah akan kabulkan daripada hajat-hajatnya. Itu daripada sifatnya Allah. Ditambah lagi Nabi Muhammad juga menambah. Ketika masuknya bulan Ramadan, Nabi Muhammad menambah. Apa yang ditambah sama Nabi Muhammad? Kedermawanan Nabi Muhammad bertambah. Ini yang bilang sahabatnya. Nabi Muhammad, para sahabatnya ketika mensifati Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling dermawan di antara kita. Bahkan saking dermawannya Nabi Muhammad, pernah ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan hadiah sebanyak yang berisi domba atau kambing di antara dua gunung. Jadi dua gunung, tengah-tengahnya itu isinya dombanya Nabi Muhammad SAW, ratusan daripada domba yang banyak sekali ketika itu.
Datang salah satu sahabat tanya sama Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih ngelihat domba-dombanya tadi. Ya Rasulullah, itu dombanya siapa? Kata Nabi Muhammad, itu dombaku, tapi mulai sekarang itu punyamu semuanya. Dikasihkan sama Nabi Muhammad SAW semuanya. Ini kedermawanan siapa? Nabi Muhammad. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad tambah lagi kedermawanannya sampai dikatakan, dipermisalkan oleh para sahabat seperti angin yang berhembus. Kalau kita sekarang keluar mau pagi, siang, sore, malam, kita pasti mendapatkan apa? Angin. Pasti di situ ada angin. Begitu juga maksud daripada permisalan, kedermawanan Nabi Muhammad seperti angin yang berhembus, artinya tidak pernah terputus di bulan Ramadan. Maksudnya kedermawanannya apa? Nabi Muhammad itu dermawan bukan cuma harta. Dermawan Nabi Muhammad di dalam sisi ilmunya, dermawan Nabi Muhammad. Di dalam sisi waktunya untuk keluarga, untuk temannya, untuk umatnya, Nabi Muhammad dermawan. Tenaganya Nabi Muhammad SAW juga dermawan. Nabi Muhammad sering keluar dari kota Madinah, naik ke atas gunung hanya untuk menawarkan jasanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik ke atas gunung menemui wanita yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar. Nabi Muhammad naik, Nabi Muhammad SAW tawarkan, wahai wanita, daripada kau yang membawanya, biar aku yang membawakan saja, kata Nabi Muhammad. Dipikul sama Nabi Muhammad itu apa? Kayu tadi, pakai tubuhnya Nabi Muhammad, diantarkan sampai kemana? Ke pasar, sampai ke rumahnya. Ketika diletakkan, kata wanita tersebut mengatakan, wahai anak muda, ya ini wanita tidak kenal sama Nabi Muhammad. Wahai anak muda, kamu ini orang yang baik. Aku tidak bisa berterima kasih kepadamu, cuman aku akan berterima kasih dengan satu nasihat saja. Kata Nabi Muhammad, apa nasihatnya? Aku ingin mendengarkan. Nasihatnya orang tersebut apa? Kata wanita tersebut, itu di Madinah ada seseorang yang baru datang, yang namanya Muhammad. Itu nabi palsu. Jangan kau ikuti dia, jangan sampai kau percaya sama dia, jangan kau beriman sama dia. Itu orangnya sesat, dia penyihir, dia pembohong. Orang sepertimu jangan sampai mengikuti daripada orang yang namanya Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, oh ya terima kasih banyak nasihatnya, kata Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi Muhammad mau keluar pulang dari rumahnya, ditanya, oh anak muda, namamu siapa? Maka dijawab, namaku Muhammad bin Abdullah. Aku ini Muhammad, ya, orang yang baru saja kau bilang, kau kata-katain tadi. Senyum Nabi Muhammad SAW. Wanita tersebut terkejut dan menangis, dan ketika itu masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dermawan Nabi Muhammad, artinya dermawan bukan cuma harta saja, dengan ilmu, dengan senyuman, dengan akhlak, dengan tenaga, dengan kekuatan. Di bulan Ramadan luar biasa dermawan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita bisa paham, ketika masuk bulan Ramadan, Allah menambahkan sifat dermawannya, sifat pengampunannya. Nabi Muhammad juga menambahkan daripada semangat beribadahnya, semangat daripada sifat-sifat yang baiknya. Maka kita sekarang daripada umatnya Nabi Muhammad dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad, ditanya akan apa yang akan kita tambah nanti di bulan Ramadan. Yang artinya kita sudah kalau kita nanti masuk di bulan Ramadan, kita berarti sudah terpilih menjadi orang-orang yang khusus. Orang-orang yang dikhususkan sama Allah di antara banyak manusia, yang mana baru kita dengar beberapa hari yang lalu teman kita yang mungkin lebih muda daripada kita meninggal dunia. Berapa banyak orang yang di bulan Rajab, bulan Sya'ban kemarin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan yang terakhir baginya adalah Ramadan yang kemarin. Dia tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kesempatan buat Ramadan tahun ini. Artinya kalau kita masih dikasih kesehatan sama Allah, dikasih umur panjang, masuk di bulan Ramadan, berarti kita orang khusus. Berarti kita orang yang dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang lain. Tinggal ditanya, apa balasan kita? Apa yang mau kita tambah? Apa yang mau kita persiapkan untuk masuk di bulan Ramadan? Para ulama menyebutkan, jika kita ini punya niat yang baik, punya semangat, punya tujuan yang besar, nanti kalau masuk bulan Ramadan saya akan melakukan ini, kita sebutkan kita punya niat yang baik.
Kata para ulama, Allah akan membukakan kepada kita 70 pintu taufik, 70 pintu kemudahan. Man fataha ala nafsihi baban min niyatin salihah fatahallahu alaihi sab'ina min abwabit taufik. Siapa yang membukakan bagi dirinya satu niat kebaikan, Allah akan membukakan kepadanya 70 pintu kemudahan. Jadi kalau orang-orang yang sebelum Ramadan ini sudah semangat, insyaallah nanti Ramadan saya akan semangat lagi untuk sholat berjamaah, bangun malam untuk bersedekah, memberikan makan orang yang berpuasa dan yang lain-lain, sudah ditanam ke niatnya, nanti ketika masuk di bulan Ramadan digampangkan sama Allah. Tapi sebaliknya bagaimana? Orang yang masuk bulan Ramadan secara mendadak, tiba-tiba, tidak ada persiapan, tidak ada doa, tidak ada semangat, tidak ada tujuan, maka hawa atau yang dirasakan daripada kemuliaan bulan Ramadan itu cuma sebentar dia rasakan. Semangat yang akan dilakukan paling cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia sholat tarawih. Hari kelima, hari keenam sudah tidak kelihatan di masjid. Sudah tidak kelihatan dia tadarusan di mana. Sudah lupa kalau ini bulan Ramadan. Bahkan kadang sudah tidak puasa. Ya, karena sudah tidak merasakan daripada keistimewaan bulan Ramadan karena tidak ada persiapan, tidak dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita tanya, apa yang akan kita tambah? Mungkin kita akan menambah zikir, kita akan menambah salat berjamaah, kita akan menghatamkan Al-Qur'an, niatkan yang banyak. Tapi kita juga harus tahu, dari banyaknya amalan yang kita akan perbanyak, ini para ulama menyebutkan hendaknya kita juga jangan melupakan kualitas daripada ibadah. Jadi yang lebih penting daripada kuantitas, yang lebih penting daripada jumlah ibadah, yang paling penting adalah kualitas daripada ibadah kita. Ini Nabi Muhammad sampaikan sebelum masuk bulan Ramadan kepada para sahabatnya, agar apa? Agar kita tidak tercatat di dalam pikiran kita yang paling banyak ibadahnya berarti yang paling banyak pahalanya. Belum tentu. Terkadang orang yang sedikit pahalanya tapi kualitas ibadahnya bagus, maka pahalanya akan lebih apa? Lebih besar. Pernah dikasih permisalan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah khutbah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, jangan kalian bandingkan amalan kalian dengan amalannya para sahabatku, kata Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana? Jika kalian bersedekah, kata Nabi Muhammad, 1 gunung emas, dibandingkan sahabatku bersedekah 1 genggam gandum, maka pahalanya akan lebih besar pahala sahabatku yang bersedekah 1 genggam gandum. Loh, kalau di pikiran kita bagaimana? Mana yang lebih afdal? Sedekah 1 gunung emas atau 1 genggam gandum? 1 gunung emas. 1 gunung emas akan manfaatnya akan lebih luas. Tapi Nabi Muhammad bilang enggak. Sahabatku yang bersedekah 1 genggam gandum itu lebih besar pahalanya daripada kalian yang bersedekah 1 gunung emas. Nah, di sini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, orang-orang yang faham, bukan untuk orang-orang yang awam. Kalau untuk orang-orang yang awam itu yang penting dia sholat, yang penting dia ibadah, selesai. Tapi kalau buat kita, orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadang daripada kesempurnaan karunia bulan Ramadan, kita harus lebih berpikir daripada kualitas ibadah kita. Ya. Para ulama juga banyak yang menyebutkan, ada seseorang yang beribadah di malam hari cuma 2 rakaat, ada juga yang beribadah 10 rakaat. Tapi yang 10 rakaat dia beribadah, dia orangnya tidak pernah jaga matanya, tidak pernah jaga hatinya, tidak pernah jaga lisannya. Sholatnya juga tidak pernah perhatian di dalam khusyuknya, wuduknya juga tidak diperhatikan. Dibandingkan sama orang sholat cuma 2 rakaat setiap malam, tapi matanya dijaga, hatinya dijaga, lisannya dijaga, dia juga memperhatikan rukun-rukun sholatnya, wuduknya dia perhatikan. Kata para ulama, itu yang 2 rakaat lebih afdal daripada yang berapa? 10 rakaat. Nah, sebelum masuk bulan Ramadan, ayo tingkatkan dulu kualitas ibadah, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan
sedikit daripada amal yang kita kerjakan tapi pahalanya akan apa? Akan besar. Tidak perlu capek-capek beribadah tapi sedikit tapi berkualitas. Terus bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah? Gampang, kata para ulama, ada 4 perkara. Kalau kita kerjakan 4 ini, kualitas ibadah kita akan naik. Yang pertama adalah khusyuk. Apa? Khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk ini ketenangan jiwa, ketenangan batin di setiap amal ibadah apapun. Usahakan kalau kita beramal itu fokus kepada amal tersebut. Kalau kita lihat amalan yang dikasih sama Nabi Muhammad untuk kita ini tidak lama. Sholat, daripada sholat 5 waktu yang paling banyak ini cuma 4 rakaat. 4 rakaat ini kita menghabiskan berapa jam? Nggak nyampe 1 jam, berapa menit saja. Artinya Nabi Muhammad ngasih amalan ini ringan-ringan. Kita cuma dituntut sama Allah khusyuk ketika ibadah tersebut. Ketika kita sedekah khusyuk. Ketika kita wudhu khusyuk. Setiap kalau kita mau meningkatkan amal ibadah kita ini apa? Yang pertama khusyuk. Tenangkan batin kita, jangan tujuan A, jangan tujuan B, jangan mikir A, jangan mikir B. Fokus dengan apa yang kita kerjakan sampai selesai. Itu kualitasnya akan bertambah. Tenangkan jiwa. Yang kedua kata para ulama al-khudu. Apa itu khudu? Khudu ini tenang zahir badan. Tenangkan badan kita. Nanti kalau kita sholat tarawih ya berdiri yang tegak. Jangan ngolet-ngolet sana sini. Ketika kita baca Al-Quran ya fokus dengan Al-Quran kita. Jangan sambil megang HP, jangan sambil ngobrol. Kalau kita nanti mengerjakan apapun, kita cuma diperintahkan cuma sebentar-sebentar saja, usahakan tenangkan apa? Badan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad ini, para ulama, para tabi'in mensifati daripada duduknya para sahabat dengan Nabi Muhammad. Kata para ulama, para sahabat ini kalau sudah duduk di hadapan Nabi Muhammad, saking khusyuk dan khudu'nya, itu banyak burung-burung di kota Madinah itu yang hinggap di atas kepalanya para sahabat. Bayangkan, gimana itu? Gerak sedikit tidak ada. Duduk ngelihat Nabi Muhammad itu sampai para ulama menyebutkan sebagaimana singa yang akan memangsa. Perhatiannya sama Nabi Muhammad ini sampai apa? Kayak singa yang akan menerkam. Fokus sama Nabi Muhammad ini. Ini diajarkan sama Nabi Muhammad yang namanya khudu' tadi. Para ulama juga menyebutkan para sahabat itu kalau sholat sampai seperti tiang-tiang yang ada di masjid. Artinya tegak, tidak bergerak. Karena apa? Karena ini meningkatkan kualitas ibadah. Sedikit amalannya tapi pahalanya akan besar. Yang ketiga, kata para ulama, meningkatkan kualitas ibadah ini dengan menambah yang namanya adab. Apa? Adab. Adab ini sesuatu yang mungkin sering kita anggap remeh, tapi ternyata punya pengaruh yang besar dalam ibadah kita. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat. Sholat ini wajib hukumnya. Kemudian berjamaah hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Kemudian adab daripada sholat, sunnahnya juga di masjid misal. Adabnya apa? Adabnya ketika kita sholat pakai baju yang apa? Yang bagus, pakai wangi-wangian, pakai perkara-perkara yang baik. Ini adab kecil, tapi ternyata pengaruhnya besar buat kualitas ibadah kita. Ketika kita bersedekah, hukumnya sunnah, tapi kalau kita tambah adab apa? Ketika kita sedekah, tangan kita yang ada di bawah, ngasihkan orang tapi tangannya apa? Di bawah. Ini perkara yang adab, bukan perkara yang dipentingkan, tapi perkara yang kecil tapi pengaruhnya besar. Karena Nabi Muhammad mengatakan tangan di bawah ini lebih afdal daripada tangan yang di atas, atau tangan di atas ini lebih afdal daripada tangan yang di bawah. Artinya kita memuliakan orang yang fakir miskin ini agar tangannya apa? Di atas. Ini perkara adab, tapi ternyata meningkatkan kualitas ibadah kita. Atau ketika kita memberikan sedekah, kita dalam keadaan apa? Terus senyum. Kecil, remeh. Oh, tapi kualitas ibadah kita langsung melejit. Pahalanya akan dikali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada
Setiap perkara ibadah pasti ada adabnya. Kita perhatikan adabnya, kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas ibadah adalah dengan ihtiram. Ihtiram ini pengagungan. Nah, ini yang paling penting ini. Ini kadang sering kita lupa ini. Apa itu ihtiram? Ihtiram ini mengagungkan perkara yang kita kerjakan. Jangan pernah sekali-kali meremehkan amalan yang kita kerjakan, walaupun amalannya remeh, amalannya kecil. Misal, ketika kita sholat tarawih, hukumnya memang sunnah, tapi ketika kita kerjakan kita merasakan, ya Allah, ini sholat ini dikerjakan juga sama Nabi Muhammad. Ini sholat ini adalah yang bisa menghubungkan saya dengan Allah. Ini sholat di malam bulan Ramadan yang insya Allah bisa membukakan pintu rahmat, pintu pengampunan, bisa merubah daripada diri saya yang buruk menjadi yang baik. Artinya mengagungkan keistimewaan daripada sholat tersebut. Begitu juga ketika kita baca Al-Quran. Jangan terus kita baca, ya sudah sekedar cuman khatam selesai. Enggak. Baca Al-Quran kita anggap ini adalah kalam Allah. Kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berbicara. Kita diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu timbul rasa ta'zim, timbul rasa pengagungan. Begitu juga ketika kita sedekah, misal ngasih makan orang yang berpuasa. Kita berikan, sebenarnya yang butuh di dalam sedekah ini bukan mereka yang menerima, tapi saya yang memberi. Saya yang lebih butuh pahalanya. Saya yang lebih butuh nanti untuk bekal saya di kuburan, bekal saya di hari kiamat, bekal saya di padang mahsyar nanti. Ya. Artinya dengan ihtiram, pengagungan daripada perkara-perkara tersebut akan meningkatkan kualitas ibadah. Dengan seperti ini, amalan yang kecil, yang sedikit kita kerjakan, pahalanya akan diberikan sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sampai mengatakan satu genggam gandum sedekah mereka lebih afdal daripada satu gunung emas. Maka ini daripada persiapannya para ulama, orang-orang soleh untuk memasuki bulan Ramadan. Dan juga jangan lupa berdoa. Nabi Muhammad SAW ini doanya, ya Allah berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, dan masukkan aku ke bulan Ramadan. Arti berkahi itu apa? Nabi Muhammad minta, ya Allah berkahi aku di dalam umurku. Artinya umurku ini sudah terlewat banyak, tapi manfaat daripada kehidupan yang aku berikan masih sedikit. Berkahi aku di dalam kesehatanku, berkahi aku di dalam ilmuku, berkahi aku di dalam waktuku, dan yang lain-lain. Ya, persiapkan diri kita dengan terus memperbanyak berdoa, khususnya di akhir-akhir bulan Sya'ban agar bisa memasuki di bulan Ramadan. Ya, persiapannya Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ini mempersiapkan daripada hatinya. Di akhir-akhir bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad mempersiapkan apa? Hati. Kenapa kok mempersiapkan hati? Karena banyak daripada amalan-amalan hati, bukan amalan zahir, bukan amalan jasad, tapi amalan hati yang bisa mencegah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampaknya orang-orang ini tidak berbuat apa-apa, tapi tidak dapat pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena ternyata hatinya yang beramal. Apa amalannya? Hatinya masih memiliki sifat syahna. Apa itu syahna? Hasad, hikid, iri atau dengki. Ngelihat orang dapat nikmat masih susah, atau benci, atau dendam. Orang-orang yang seperti ini, kata Nabi Muhammad, orang yang tidak akan mendapatkan pengampunan. Maka ayo persiapkan hati kita, banyak-banyak minta maaf kepada keluarga kita, orang tua kita, teman kita, kerabat kita. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, saling memaafkan agar masuk bulan Ramadan termasuk orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempersiapkan harta juga. Ya, mempersiapkan harta di bulan Ramadan ini bukan buat cari diskon nanti di bulan Ramadan, bukan juga cari diskon buat diskon lebaran nanti. Untuk apa mempersiapkan harta kita? Mempersiapkan harta kita masuk di bulan Ramadan agar ketika masuk di bulan Ramadan kita tidak sibuk lagi dengan memperbanyak harta kita. Artinya kita tetap bekerja, para sahabat juga tetap bekerja, akan tapi kita tidak lagi menggebu-gebu. Karena
Bahkan para ulama ini menganjurkan kita kalau mau beli pakaian bulan Ramadan, pakaian buat Idul Fitri nanti, belinya sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau mau beli apa? Baju lebaran, belinya kapan? Sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa? Ketika masuk bulan Ramadan sudah tidak kenal mall lagi, tidak kenal lagi sama ini. Kenalnya cuma apa? Sama masjid, Quran, taraweh, ngasih makan orang puasa, selesai. Tidak ada waktu buat mall, buat ini, buat. Kenapa? Sudah siap semua. Buat lebaran anaknya, buat ini, buat itu, sudah siap semua sebelum masuk bulan Ramadan. Persiapkan harta kita untuk juga memberikan makan orang yang berpuasa. Persiapkan harta kita ya untuk ya jangan juga mempersiapkan harta kita untuk memperindah buka puasa. Biar apa? Nanti ketika buka puasa tak lengkapi semuanya ada. Ini sebenarnya baik buat kita memberikan makan orang lain atau tamu. Tapi kalau untuk diri kita sendiri ketika buka puasa sebaiknya apa? Secukupnya. Jangan sampai kenyang. Kenapa? Seseorang kalau buka puasa ketika dia berpuasa, kemudian dia ketika buka puasanya dia memperbanyak makan di situ, maka akan menghilangkan manfaat dan fadilah inti daripada puasa tersebut. Apa inti puasa? Ya, sebelum kita jelaskan inti puasa, kita harus tahu kita ini manusia. Bu, Pak, kita ini manusia. Manusia ini tercipta dari dua perkara, dari akal sama nafsu. Dari hati sama nafsu. Hati ini tempat sifat-sifat baik, nafsu ini tempat sifat-sifat buruk. Sedangkan malaikat itu cuma dikasih hati, tidak dikasih nafsu. Binatang itu cuma dikasih apa? Nafsu, tidak dikasih hati. Nah, manusia di tengah-tengah. Manusia ini bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Bagaimana? Ketika dia menjadikan hatinya pengendali daripada nafsunya. Artinya yang mengendalikan tubuhnya ini hati, bukan apa? Bukan nafsu. Maka lebih mulia daripada malaikat. Tapi manusia ini juga bisa lebih rendah daripada apa? Hewan. Karena hewan tidak dikasih hati, wajar kalau cuman bisanya makan, minum, dan buang hajat. Tapi manusia yang dikasih hati kalau kelakuannya seperti binatang berarti lebih rendah daripada apa? Binatang. Berarti kita sudah tahu kita ini punya nafsu, kita juga punya hati. Kita harus tahu, Bu, Pak, nafsu ini kata para ulama lebih buruk daripada 70 setan. Nafsu kita ini lebih buruk daripada apa? 70 setan. Yang artinya satu setan saja itu bisa mengeluarkan orang kadang daripada agamanya Allah. Ini bagaimana di dalam diri kita ini ada 70 setan atau lebih buruk daripada 70 setan, yaitu nafsu. Maka jangan kaget nanti ketika sudah masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang setan diikat sama Allah. Tidak ada setan yang berkeliaran. Kita tidak dibisiki sama setan. Tapi kenapa kok masih banyak yang bermaksiat? Ya karena apa? Nafsunya tadi. Karena nafsunya yang lebih buruk daripada 70 setan. Maka indahnya ini di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ini kasih kita di bulan Ramadan untuk latihan sebagaimana pondok pesantren kilat. Di bulan Ramadan kita diperintahkan ibadah, tapi tidak dikasih yang menggoda. Setan dikurung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih punya musuh. Namanya apa? Nafsu yang membisiki kita. Terus bagaimana cara memerangi nafsu kita? Kita biar hilang daripada keburukan nafsu. Ternyata cara kita ini selamat daripada nafsu kita ini dua. Yang pertama adalah dengan menyedikitkan makanan. Dengan menyedikitkan apa? Makanan. Jenengan ini kalau sudah lapar, pingin ngomong banyak apa enggak? Enggak pingin. Matanya pingin ngelihat sana sini apa enggak? Enggak pingin. Dan enggak pingin ngomong, akhirnya enggak jadi gibah. Enggak pingin ngelihat sana sini, akhirnya enggak ada sifat iri dengki. Nafsunya lemes, maksiat sudah enggak kepingin apa-apa. Ya kan? Para ulama gitu, cara mengekang nafsu dengan dikasih lapar.
Yang kedua, dengan memberikan amalan yang banyak dan yang berat. Nafsu ini kalau sudah dilaporkan, kemudian dikasih amalan yang banyak, nanti bisa tunduk. Bisa apa? Bisa tunduk. Tapi tidak sekali dua kali, harus rutin. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan mendidik nafsu kita. Dengan yang namanya bulan Ramadan ini diwajibkan sama Allah berpuasa, kita disuruh lapar sama Allah Subhanahu wa taala agar nafsu kita apa? Tunduk. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang banyak. Kadang mulai daripada setelah subuh kita sudah ada pengajian ba'dal fajar di bulan Ramadan. Zuhur kadang ada baca Al-Qur'an, asar juga seperti itu, ada kajian sebelum buka. Kemudian setelah buka puasa kita langsung masuk sholat isya, kita taraweh. Setelah taraweh kita mesti lanjut lagi baca Al-Quran. Banyak sekali nih amalan-amalan di bulan Ramadan. Tujuannya buat apa? Ngekang daripada nafsu. Lapar kita sudah dikasih, terus tambah dikasih amalan-amalan yang berat di bulan Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan, kita sudah menjadi orang manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat kalau mau nurut. Tapi beda kalau seorang paginya lapar, setelah buka puasa dia polkan makannya, dipolkan makannya sampai kenyang, akhirnya tidak terawih. Akhirnya sama tidak dapat dia inti tujuan puasanya. Nafsunya akhirnya kenyang lagi. Dia sudah kenyang, akhirnya tidak kuat terawih, malah akhirnya ngobrol, ya nongkrong malam hari, keluar hibahnya, keluar ininya, keluar perkataan-perkataan buruknya. Akhirnya inti puasanya dia tidak dapat. Padahal inti tujuan puasa kita dikasih sama Nabi Muhammad ini, pesantren kilat ini sudah tidak ada setan, tidak ada yang ganggu, tinggal nafsu dikasih wajib puasa 30 hari, dikasih amalan-amalan yang berat, hatamkan itu Al-Quran, terawih itu di malam hari, kalau perlu tambah witirnya, kasih amalan yang berat. Tujuannya apa? Ketika Idul Fitri, yang namanya hari fitrah, Idul Fitri ini hari Id untuk kesucian. Manusia di situ sudah suci, ya, dalam keadaan nafsunya sudah tunduk, hatinya sudah bersih, derajatnya sudah lebih tinggi daripada para malaikat. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ya, kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak daripada amal ibadah, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan daripada waktu-waktu kita di sisa-sisa bulan Ramadan, di sisa-sisa bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan diri bisa memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, memberkahi kesehatan kita, memberkahi ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa memasuki bulan Ramadan, dalam keadaan ditambah keimanan kita, ditambah ketakwaan kita, diberkahi umur kita, diberkahi harta kita, diberkahi keluarga kita, dimudahkan kita untuk menghatamkan Al-Quran, dimudahkan kita untuk menghiasi malam kita dengan sholat taraweh, dimudahkan kita untuk sholat malam, dimudahkan kita untuk menjaga sholat kita dengan sholat berjamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di malam Lailatul Qadar, dikabulkan seluruh doa dan hajat-hajat kita, dikabulkan seluruh keinginan-keinginan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ramadan dan semoga Allah menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling berkah untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat seluruh bala dan musibah, diturunkan kepada kita kenikmatannya dan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal masaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatina faqbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairar raziqin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah umur kami ya Rabb, pertemukanlah kami dengan Ramadan, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mendapatkan fadilah keutamaan di hari mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka ya Rabb. Berikanlah kami kemudahan, kelancaran dalam menjemput rezeki-Mu yang halal dan thayyiban ya Rabb. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa ringan dalam hadir di majelis-majelis ini. Engkau lapangkan diri kami untuk mudah faham dalam setiap kali kami hadir di majelis ini ya Rabb, dan Engkau berikan ringan untuk kami mengamalkan ya Rabb. Ya Rabb, hujankanlah dalam hati kami semua yang hadir di sini ya Rabb untuk merasakan nikmat beribadah kepadamu ya Rabb, merasakan candu untuk terus mendekat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebelum tiba masa Ramadan ini, izinkanlah kami ya Rabb, yang mungkin detik ini saat ini masih memiliki persoalan ya Rabb, hubungan yang belum baik dengan orang-orang di sekitar kami, dengan orang tua kami, dengan saudara kandung kami, dengan tetangga kami, maupun dengan pasangan kami ya Rabb. Lembutkanlah hati masing-masing dari mereka ya Rabb, lunakkanlah hatinya untuk bisa saling ridha memaafkan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sungguh-sungguh bisa memanfaatkan sebaik-baiknya di usia kami dalam ketaatan ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Lahum bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah kepada Ustaz Sofi. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita pada siang hari ini.